Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Ucit and Nana. Di sini kita bakal ngobrol santai tentang dunia Islami, sejarah loh. Siapkan diri kalian untuk belajar bersama kami ya. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin kota Mekah di masa lalu. Sebuah kota yang tegak berdiri di atas tradisi, garis keturunan, dan tentu saja kekuasaan kaum elitnya, kaum Quraisy. Di sini tuh status adalah segalanya. Kata-kata punya kekuatan buat membangun atau justru menghancurkan reputasi seseorang. Nah, di tengah tatanan yang udah mapan banget inilah muncul sebuah pesan baru. Pesan yang gaungnya begitu kuat sampai-sampai mengguncang fondasi kota itu sendiri. Dan yang ngomong ini bukan pengikutnya loh. Ini adalah pengakuan pribadi dari Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemimpin Mekah yang paling berkuasa dan paling dihormati. Dia ini tadinya dikirim untuk mendebat dan membungkam pesan baru ini, tapi dia malah kembali dengan pengakuan yang mengejutkan. Dia mengakui sendiri keindahan dan kekuatan dari apa yang dia dengar. Nah, disinilah letak dilema utamanya. Aneh kan? Kalau seorang pemimpin cerdas kayak Utbah aja secara pribadi mengakui kekuatan pesan itu, kok bisa kesimpulan publik kaum Quraisy malah sebaliknya? Malah menuduh pembawanya sebagai penyihir? Ini kan bertolak belakang banget. Jadi gimana ceritanya mereka bisa sampai pada keputusan ini? Oke, untuk bisa ngerti kenapa para pemimpin itu sampai ngambil langkah putus asa kayak gitu, kita harus lihat dulu kekacauan yang disebabkan oleh pesan baru ini. Ini tuh bukan cuma perdebatan teologi biasa ya, ini adalah krisis sosial yang benar-benar mengancam tatanan hidup mereka sampai ke akar-akarnya. Pesan baru ini datang-datang langsung mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar dan, jujur aja, berbahaya bagi hierarki Mekah. Bayangin, di sebuah masyarakat di mana garis keturunan itu menentukan segalanya, dan sebagian manusia dianggap sebagai properti, pertanyaan ini aja udah kayak sebuah revolusi. Nah, di slide ini kita bisa lihat dengan jelas bentrokan langsung antara dua sistem nilai ini. Coba deh lihat di sisi kiri. Itu piramida masyarakat Mekah yang lama. Garis keturunan dan status ada di puncak, sementara para budak jadi properti di paling bawah. Terus, lihat sisi kanan. Pesan baru ini menawarkan visi yang radikal banget, sebuah komunitas yang setara, di mana nilai seseorang itu ditentukan oleh ketakwaannya, bukan keturunannya. Ini adalah serangan langsung ke jantung struktur kekuasaan mereka. Dan ini bukan lagi sekedar teori, ini kejadian nyata. Abu Hudzaifah, seorang bangsawan Quraisy, benar-benar menerapkan ide radikal ini. Dia nggak cuma membebaskan budaknya, Salim, tapi dia juga mengadopsinya jadi putranya sendiri. Di Mekah waktu itu, tindakan kayak gini tuh nggak pernah terpikirkan. Ini benar-benar menghancurkan batasan antara tuan dan budak dan menantang konsep paling dasar tentang keluarga dan warisan. Dan krisisnya nggak berhenti di tingkat masyarakat aja. Krisis ini merasuk ke tempat yang paling pribadi, di dalam rumah tangga. Tiba-tiba, loyalitas baru pada sebuah gagasan mulai mengalahkan loyalitas darah yang udah mengikat masyarakat Arab selama berabad-abad. Dialog ini, dalam banget artinya. Abdullah, seorang pemuda, secara langsung menantang seluruh pandangan dunia ayahnya. Dia mempertentangkan antara keyakinan pribadi, kebenaran yang hidup, dengan tradisi leluhur yang udah mati. Bagi seorang ayah di Mekah, ini adalah bentuk pembangkangan yang paling parah. Jadi kondisinya udah kacau balau nih. Masyarakat terancam retak, keluarga-keluarga pecah. Para pemimpin Quraisy sadar betul mereka sedang menghadapi ancaman besar. Akhirnya, mereka kumpul dalam sebuah dewan rahasia. Tujuannya bukan buat mencari kebenaran, tapi buat menyusun strategi propaganda terpadu demi mempertahankan dunia mereka yang hampir runtuh. Pertanyaan ini nunjukin betapa paniknya mereka. Musim haji udah dekat, dan para peziarah dari seluruh Arab bakal datang ke Mekah. Kaum Quraisy harus punya satu cerita yang seragam dan meyakinkan buat melawan pengaruh Muhammad. Mereka ini bisa dibilang lagi dalam krisis public relations. Oke. Usulan pertama yang keluar adalah, gimana kalau kita sebut dia dukun? Ini label yang udah cukup dikenal lah ya untuk orang-orang yang mengaku punya pengetahuan goib. Tapi, ide ini langsung ditolak. Kenapa? Karena mereka tahu persis gaya para dukun itu seperti apa. Sajak-sajaknya yang berirama, seringkali ambigu. Mereka sadar kalau kata-kata Muhammad itu punya substansi dan kejelasan yang beda banget. Tuduhan ini nggak bakal dipercaya orang. Oke, usul pertama gagal. Terus gimana kalau kita bilang dia penyair? Orang Arab kan jago banget soal puisi. Puisi itu bentuk seni tertinggi mereka, dan para penyair itu ibarat selebriti pada masanya. Mungkin label ini lebih pas. Yang ini ditolak juga. Sebagai penikmat dan praktisi puisi, mereka hafal betul struktur, irama, dan tema puisi. Dan mereka tahu apapun yang disampaikan Muhammad itu bukan puisi. Pengakuan ini nunjukin kalau mereka nggak cuma nolak membabi buta loh.
Mereka sebenarnya sedang berjuang keras untuk mengkategorikan fenomena yang mereka hadapi ini. Akhirnya, setelah berdebat, mereka menemukan label yang menurut mereka sempurna. Sahir, penyihir. Kenapa ini begitu efektif? Gini, karena sihir dalam pemahaman mereka adalah sebuah kekuatan gaib yang bisa memisahkan orang dari kesetiaan mereka. Sihir bisa merusak pikiran dan memutuskan ikatan yang paling suci sekalipun. Jadi, ini poin krusialnya. Mereka nggak menyebutnya penyihir karena dia melakukan trik sulap atau semacamnya. Bukan, mereka menyebutnya penyihir karena mereka mengambil dampak sosial yang nyata dari pesannya, yaitu perpecahan keluarga, dan menjadikannya sebagai bukti dari tuduhan mereka. Ini adalah langkah strategis yang jenius, mengubah kekacauan yang mereka saksikan menjadi senjata propaganda. Oke, jadi keputusan udah bulat. Labelnya sudah disepakati. Tapi, langkah ini punya konsekuensi yang dalam banget. Bukan cuma buat komunitas, tapi juga buat para pemimpin itu sendiri dan keluarga mereka. Nah, kutipan ini ngena banget. Al-Walid, putranya Utbah, nggak bisa terima kontradiksi dalam strategi ayahnya. Dia menantangnya secara langsung, nunjukin kemunafikan antara pengakuan pribadi dan propaganda publik. Pertarungan ideologi ini sekarang sudah masuk ke ruang keluarga para elit itu sendiri. Dampaknya cepat dan menyakitkan. Anak-anak mulai menentang ayah mereka. Para istri lebih memilih keyakinan daripada keluarga. Para pemimpin secara terbuka mencela sesuatu yang sebenarnya secara pribadi mereka kagumi. Strategi yang tadinya dirancang untuk menyatukan Quraisy melawan ancaman dari luar, malah mempercepat kehancuran tatanan sosial mereka dari dalam. Tapi, ada satu hal penting yang perlu kita tahu. Keyakinan baru ini tidak menuntut penolakan total terhadap keluarga. Justru sebaliknya, ia memerintahkan penataan ulang loyalitas. Hormat kepada orang tua tetap jadi kewajiban, tapi ketaatan yang tertinggi adalah kepada Tuhan dan kebenaran, bukan kepada tradisi yang buta. Dan kutipan dari Abu Hudzaifah ini sepertinya jadi rangkuman sempurna dari semua konflik ini. Di satu sisi, ada panggilan menuju sebuah kebenaran universal. Di sisi lain, ada tarikan kuat dari tradisi, tekanan sosial, dan kekhawatiran soal apa kata orang. Ini adalah pertarungan antara kehendak orang yang hidup dan kebiasaan orang yang sudah mati. Jadi pada akhirnya, kisah kaum elit Mekah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan abadi. Ketika kita dihadapkan pada sebuah ide yang begitu kuat sampai mengancam segala sesuatu yang kita kenal, status kita, keluarga kita, cara hidup kita, apa yang kita lakukan. Dilema yang mereka hadapi lebih dari 1000 tahun yang lalu ternyata masih sangat relevan hingga hari ini. Pasti sudah nonton bareng Ucit and Nana hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya.